Sehari ada 24 jam, tapi kadang hidup kita cuma kerasa ada dua bagian. Kerja, terus siap-siap buat kerja lagi. Dan hampir tiap malam waktu malah kebuang gitu aja. Pulang kerja capek, selonjoran bentar, buka HP sebentar. Tahu-tahu udah jam 10 malam. Nah itu hidupku bertahun-tahun kerja di luar negeri. Jam kerja panjang, tekanan tinggi, dan sebagai ibu dua anak, energiku selalu habis duluan. Nah dari situ aku mulai 5 kebiasaan yang benar-benar mengubah gimana aku ngejalanin waktu malam aku. Jadi lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih produktif. Nah di video ini aku bakal share kebiasaan itu, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kamu supaya malammu juga bisa lebih berarti. Entah itu buat keluarga, belajar hal baru, atau sekedar supaya kamu nggak buang-buang waktu lagi. Kebiasaan pertama, ubah tujuan pertama saat kamu sampai rumah. Masalah kita bukan malas. Masalahnya itu kita otomatis. Nah, pulang langsung ke sofa, buka handphone, akhirnya hilang 1 sampai 2 jam. Nah, hampir semua orang juga biasanya kayak begitu. Dan jujur aku sampai sekarang pun kadang masih suka kejebak di kebiasaan tersebut. Begitu pulang, badan otomatis cari sofa, terus buka handphone, cek email kerjaan, lanjut scrolling sosmed dengan alasan ke sendiri-sendiri bahwa aku butuh hiburan. Nah, akhirnya sebentar itu berubah jadi 1 jam, kadang malahan sampai 2 jam. Nah makanya aku ubah tujuan pertama aku ketika sampai rumah. Begitu masuk, aku nggak ke sofa, aku langsung ke kamar mandi. Misalnya aku mandi sekalian, ganti baju, terus mungkin sekalian skincarean sekalian. Nah ini langsung berasa banget bikin mode otakku transisi dari kerja ke me time. Tapi ini emang lebih tricky kalau lagi work from home ya, atau kerja dari rumah. Karena transisi dari kerja ke waktu pribadi harus kita bikin sendiri. Apalagi kalau area kerja dan area santai itu tempatnya sama. Nah kalau aku biasanya setelah selesai kerja, aku tutup laptop kantor, terus aku jalan kaki keluar rumah 20-30 menit. Dengan mindset pas aku sampai rumah udah bakal jadi me time. Nah setelah aku ubah hal kecil ini, aku jadi punya ruang buat mikir. Sebenarnya aku mau ngapain sih malam ini? Dan disitulah kebiasaan kedua mulai masuk. Kebiasaan kedua itu adalah prioritasin satu hal yang mau kamu lakukan malam itu. Kalau malam nggak punya tujuan, malam juga akan ngikutin apa yang paling gampang biasanya kamu lakuin ya, kerja lagi atau misalkan scrolling lagi. Nah makanya pas pagi atau misalkan di siang harinya, aku bakal rencanain satu hal kecil untuk dikerjain malam itu yang di luar rutinitas biasa. Misalkan mau itu baca buku 20-30 menit, bantuin anakku belajar, telepon orang tua, ngambil course buat belajar hal baru. Nah kenapa satu? Karena satu itu gampang dimulai. Dan begitu kamu mulai, malam kamu juga terasa lebih punya arah. Nah pas aku coba kebiasaan ini, aku akhirnya juga berhasil selesaiin buku yang udah berbulan-bulan cuman ada di samping tempat tidur gitu misalnya. Dan itu hanya karena aku fokus untuk satu hal yang aku mau lakuin di malam tersebut. By the way, kalau kamu relate sama topik ini dan punya cerita soal rutinitas malam, coba tulis di comment section ya biar kita bisa saling belajar bersama. Kebiasaan ketiga, jauhkan handphone untuk sisa malam. Nah ini emang habit tersulit tapi paling ngaruh. Masalahnya bukan melihat handphone cuma 5 menit ya, masalahnya sekali buka kita handphone, kita itu lupa waktu. Jadi saat aku selesai ritual pulang tadi misalnya, aku taruh handphone jauh dari sofa, jauh dari kasur, dan kalau emang ada yang penting, ya boleh kita balas. Tapi no social media, no email atau chat kerjaan sampai besok pagi. Nah ini emang awal-awalnya akan berasa sedikit aneh karena kita kan kebiasaan selalu lihat handphone, ngecek notifikasi. Tapi emang setelah beberapa hari, kamu bakal ngerasain kamu jadi lebih tenang, lebih present, lebih hadir sama keluarga di rumah. Dan gak kayak kita selalu dikejar-kejar notifikasi. Kadang aku juga sendiri suka bilang ke diri sendiri, kalau aku nggak balas email itu sekarang, hidupku bakal baik-baik aja kan. Atau misalkan lebih parah lagi kalau soal scrolling sosial media. Kalau misalkan gue buka ini, apakah ini akan bermanfaat untuk menambah ilmu atau wawasan? Ya, intinya sih begitu kamu mulai jauhin handphone, kamu bakal ngerasain waktu malam kamu jadi jauh lebih berarti. Tapi ternyata bukan cuma handphone yang ngambil waktu malam aku. Nah, ada hal kecil lain yang diam-diam makan waktu. Dan itu aku temuin di kebiasaan berikutnya. Nah, kebiasaan keempat, simpen dulu urusan kecil, kerjain ini di waktu khusus. Nah, kadang yang bikin malam capek itu bukan kerjaan berat, justru urusan kecil tapi penting yang muncul satu-satu. Dan ini bikin kepala jadi banyak pikiran. Nah, ini contohnya kayak ada chat grup sekolah lah, reminder bayar ini itu, siapin baju buat besok, mikirin menu buat bekal besok, email kantor yang cuma sebentar, dan hal-hal kecil yang tiba-tiba muncul tapi ini jadi kerjaan pikiran. Nah ini emang kalau datangnya malam-malam langsung makan energi, dan sering banget aku contohnya ya niat mau baca tapi kepikiran cek jadwal anak, buka handphone sebentar, ya udah akhirnya blast malamku langsung hilang gitu aja.
Nah sekarang, setiap ada hal kecil muncul, aku simpen dulu, nggak aku kerjain sekarang dan nggak aku pikirin sekarang. Cuma aku catat di satu tempat, terus aku juga punya satu waktu khusus seminggu sekali untuk aku biasanya minggu malam supaya ini ngeberesin semua urusan-urusan kecil ini atau misalkan basically untuk mengorganize satu minggu itu. Jadi setiap malam Senin sampai Jumat itu jauh lebih tenang, gak ada lagi bom kecil yang meledak, dan kepala pun juga jadi lebih lega. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja di link di bawah ini ya. Tapi ada satu hal penting yang nentuin kalau kita bisa produktif malam hari atau enggak ya, dan ini ada di kebiasaan terakhir. Kebiasaan kelima, punya rutinitas tenang sebelum tidur. Ini penting banget, dan ini kebiasaan yang telat banget aku sadarin. Aku nggak akan pernah bisa produktif malam hari kalau badanku ini udah bener-bener habis energinya. Nah dulu aku selalu heran kenapa sih malamku susah dipakai buat apapun. Mau baca nggak fokus, mau belajar ngantuk, mau ngobrol sama keluarga juga pakai energi sisa. Padahal aku pengen banget malamku itu bisa dipakai buat hal-hal yang berarti. Nah awalnya aku pikir aku kurang niat. Tapi setelah aku lihat sendiri dari data device yang aku suka pakai ini ya, aku baru ngerti masalahnya sebenarnya. Ternyata kualitas tidurku tuh jelek banget. Deep sleepku pendek, stress levelnya tinggi, dan detak jantung ketika tidur atau resting heart rate selalu di atas rata-rata. Jadi walaupun aku tidur, badanku tuh nggak pernah beneran istirahat. Yang bikin badanku overall nggak pernah benar-benar pulih pas besok paginya. Nah di situ aku sadar produktif itu nggak datang dari niat aja, tapi produktif datang dari energi, dan energi datang dari istirahat yang benar. Nah supaya badan kita bisa benar-benar pulih untuk besok harinya. Nah makanya aku bikin rutinitas sederhana yang bikin aku tenang sebelum tidur. Nggak ribet, cuman 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Nah biasanya ini aku suka redupin lampu dulu, kayak sholat, baca buku, ngobrol-ngobrol ringan sama keluarga, dan yang paling penting, nggak pegang screen sama sekali. Nah semenjak aku nerapin rutinitas ini hasilnya langsung kelihatan. Badanku juga terasa lebih tenang, akhirnya untuk tidur tuh juga lebih enak, dan akhirnya kualitas tidurku membaik. Dan paginya pun aku bangun jauh lebih fresh. Dan ini yang bikin aku lumayan amazed ya, karena begitu tidurku membaik, malamku juga ikut membaik, karena aku jadi lebih punya sisa energi buat hal-hal yang penting tadi itu. Jadi kebiasaan kecil ini ternyata jadi fondasi kenapa bisa jauh lebih produktif setelah pulang kerja. Karena kalau kamu pulih dengan benar, kamu bisa hidup dengan benar juga. Jadi kalau kamu ngerasa malam kamu sering hilang, coba mulai dari satu kebiasaan dulu ya. Pelan-pelan aja, karena nanti kamu juga bakal ngerasain sendiri rutinitas malam kamu berubah sedikit demi sedikit. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku akan bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.